Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Sabtu 5 Maret 2022. Seperti biasa kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdus Salam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, dalam rapat pimpinan TNI dan Polri yang digelar secara hybrid di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa 1 Maret 2022, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung soal masih lemahnya disiplin dalam jajaran TNI dan Polri. Lemahnya disiplin jajaran TNI dan Polri untuk tidak ikut dalam urusan demokrasi. Jokowi contohkan dalam isu pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN. Jokowi menegaskan, pemindahan IKN Nusantara telah diputuskan secara politik ketatanegaraan yang disetujui oleh 8 dari 9 fraksi di DPR RI. Karena itu, di dalam disiplin TNI dan Polri, hal ini sudah tidak bisa diperdebatkan lagi baik oleh jajaran TNI dan Polri maupun keluarganya. Misalnya bicara mengenai IKN, nggak setuju IKN apa, itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan, apalagi di WA atau WhatsApp group, dibaca gampang, kata Jokowi. Ia pun meminta TNI dan Polri agar mulai berbenah, sebab kedisiplinan di tubuh tentara dan kepolisian berbeda dengan masyarakat sipil dan dibatasi oleh aturan pimpinan. Jokowi menegaskan, TNI dan Polri pun tak bisa ikut dalam urusan demokrasi. Pemirsa, seperti apa forum dan mekanisme TNI Polri untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat? Apakah kehadiran WA Group bagi TNI Polri bisa merugikan pemerintah? Bagaimana seharusnya sikap TNI dan Polri terhadap keputusan politik yang telah diambil seperti Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Dr. Muhammad Saiful, SHMH dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi. Ya, bagaimana kabar Anda, Bung Saiful? Ya, alhamdulillah bi khairin. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, khair, alhamdulillah. Baik, Bung Saiful, langsung saja. Bung, Presiden Jokowi tiba-tiba membuat pernyataan mengejutkan tentang adanya perwira TNI Polri yang memperdebatkan kebijakan seperti Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Apakah ini merupakan wujud keresahan rakyat atas kebijakan pemerintah termasuk dari kalangan TNI Polri? Ya, saya kira begini, sebelum menjawab pertanyaan ini kan kita harus berangkat dulu dari eksistensi TNI. Ya. Nah, eksistensi TNI kan ini kita berangkat bahwa TNI itu merupakan bagian dari rakyat. Ini jelas, itu dinyatakan di dalam Sumpah Prajurit dan Sabta Marga TNI. Itu kalau kita membaca di Sabta Marga yang keempat, itu disebutkan bahwa TNI adalah bayangkara negara dan merupakan bagian dari perjuangan bangsa Indonesia. Dan ini juga ditetapkan di dalam 8 wajib TNI, pada poin 6 kan itu disebutkan bahwa TNI itu selalu memperjuangkan hal-hal yang sama sekali tidak boleh merugikan rakyat. Nah, ini lagi apalagi kalau kita melihat dari Undang-Undang Nomor 34 di pasal 2, itu jelas ditekankan di situ bahwa TNI itu adalah bahagian integral dari rakyat. Yang anggota TNI itu sendiri adalah berasal dari rakyat, berasal dari warga negara Indonesia. Nah, kalau kita lihat lagi dalam fungsi TNI di pasal 6 Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang Nomor 3, Undang-Undang Nomor 34, Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI di pasal 6 itu kan jelas disebutkan. Fungsi dari TNI itu adalah menangkal semua bentuk-bentuk ancaman militer yang sifatnya itu mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, ini dari sini bisa kita lihat, bisa terjawab bahwa ketika kita berbicara tentang persoalan, ya misalnya itu tadi persoalan IKN yang menjadi unsur utama yang dipersoalkan oleh TNI atau Polri,
Saya kira ini wajar saja sebetulnya kalau menurut pandangan saya. Kalau kita melihat kembali, merujuk kembali kepada Sabta Marga Prajurit TNI, dan kalau kita merujuk kembali kepada Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI. Ini yang jelas, ya, itu bisa kita lihat di situ bahwa apa yang dilakukan oleh TNI, misalnya melakukan, misalnya menyampaikan hal-hal yang sifatnya kritik terhadap IKN itu, ya jelas ini merupakan wujud dari keresahan rakyat. Artinya, saya kira TNI juga ini merupakan representasi dari rakyat Indonesia yang ingin melihat bagaimana kepentingan rakyat itu lebih diutamakan, bagaimana kedaulatan negara Republik Indonesia itu lebih diutamakan. Jangan sampai misalnya kalau keberadaan dari IKN itu sendiri diindikasikan atau diduga, jangan sampai itu hanyalah untuk kepentingan para oligarki yang artinya itu kemudian dapat merugikan kepentingan rakyat Indonesia. Saya kira ini ya tentu bisa saja dikatakan bahwa itu merupakan wujud dari keresahan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Itu saya kira. Kalau begitu, bolehkah TNI dan Polri berbeda pendapat dengan kebijakan pemerintah? Adakah forum dan mekanisme TNI Polri untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat, Bung Saiful? Ya, saya kira begini, kalau kita menyambung kembali jawaban saya di poin pertama, itu kan saya tadi mengemukakan di awal bahwa TNI itu adalah bagian dari rakyat. TNI dengan rakyat itu adalah manunggal. TNI itu berjuang adalah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, bukan untuk kepentingan oligarki. Itu kan yang harus dicatat sebagai sebuah penegakan, sebagai sebuah penegakan hukum yang harus dikedepankan oleh pihak TNI. Nah, saya kira kalau misalnya TNI dan Polri itu berbeda pendapat dengan kebijakan pemerintah, saya kira kalau kita berbicara dalam konteks adalah hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, saya kira ini wajar saja kalau misalnya TNI ini karena kepentingannya adalah untuk kepentingan rakyat, kemudian terjadi perbedaan pendapat dengan kebijakan pemerintah karena misalnya kebijakan pemerintah itu diindikasikan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, misalnya kebijakan pemerintah itu tidak pro rakyat, kemudian TNI atau Polri ini berbeda pendapat, saya kira itu wajar saja. Dan ini saya kira kalau saya mengutip pernyataan dari saya mengutip pernyataan dari anggota Komisi 1 DPR RI yang dari Partai Demokrat, Rizky Natakusuma, itu kan dia pernah menyampaikan bahwa anggota TNI Polri juga itu kan termasuk warga negara Indonesia yang oleh konstitusi juga dijamin untuk menyampaikan pendapat. Jadi tentu saja kalau dengan atas dasar kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, nah ketika ini berbeda pandangan dengan orang lain atau juga misalnya berbeda pandangan dengan pimpinan, saya kira kalau pendapat dari Rizky Natakusuma selaku anggota Komisi 1 DPR RI, ya ini wajar saja, tetapi ya memang betul ya, kita harus paham bahwa TNI dan Polri ini memang harus asasnya itu harus tidak boleh melunturkan loyalitas dia dengan negara. Itu wajar memang karena TNI itu kan bekerja untuk kepentingan negara. Justru karena TNI itu bekerja untuk loyalitas kepada kepentingan negara, maka ketika anggota TNI ini dalam koridor bahwa dia harus menyampaikan pandangan, menyampaikan argumentasi, menyampaikan pendapat yang pendapat itu dianggap misalnya berseberangan dengan kebijakan pemerintah, padahal kebijakan pemerintah itu mungkin diindikasikan ya atau diduga itu tidak pro rakyat, kemudian anggota TNI ini berbeda pandangan, ya saya kira wajar saja. Jadi ya, kalau saya mengutip pendapat dari anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Natakusuma, ya saya sependapat dengan pendapat dia. Itu saya kira. Ya, baik, Saiful. Ya. Apakah kehadiran grup WA sebagai media berdiskusi TNI Polri bisa merugikan pemerintah? Iya, saya kira tentu saja jawabannya simpel saja kalau menurut saya. Kalau kita menyambung lagi dari jawaban saya di nomor poin 2 tadi sebelumnya, bahwa TNI itu bisa berbeda pendapat dengan kepentingan dengan kebijakan pemerintah, ini adalah dalam kerangka untuk membela kepentingan rakyat. Ya tentu saja
kehadiran grup WA itu kan untuk sebagai media berdiskusi, untuk menyampaikan pendapat, untuk melakukan misalnya kritik yang sifatnya konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Saya kira ini wajar saja, tentu saja tidak merugikan. Jadi saya sependapat dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta. Itu dia mengatakan begini, bahwa sebetulnya apa yang disampaikan lewat grup WA itu kan harus dilihat dalam konteks bahwa itu adalah diskusi yang sifatnya individual, bahwa diskusi-diskusi itu adalah diskusi-diskusi yang sebetulnya kalau itu dianggap bahwa itu bahagian dari mengganggu institusi TNI, ya harus dilihat bahwa spektrumnya itu adalah karena TNI itu ingin melihat bahwa kebijakan itu harus pro kepada rakyat. Jadi saya kira apa yang didiskusikan lewat grup WA tadi itu oleh kalangan TNI terkait dengan kebijakan pemindahan IKN, ya saya kira itu ya harus disikapi dengan positif menurut pendapat saya, dan sekaligus juga saya mendukung pendapat dari Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta bahwa apa yang dilakukan itu semata-mata bahwa TNI ingin melihat bahwa kebijakan itu harusnya loh ya, termasuk IKN ya, maksud saya pemindahan IKN. Ya, bukan persoalan memindahkannya itu, tetapi persoalannya itu adalah apakah pemindahan IKN itu betul-betul pro dengan kesejahteraan rakyat, pro dengan kepentingan rakyat. Apakah jangan sampai karena kebijakan IKN itu justru pro dengan oligarki yang justru ini merugikan kepentingan rakyat. Itu saya kira begitu pandangan saya. Ya, baik Bung Saiful. Apakah TNI dan Polri memiliki kebebasan berbeda dengan masyarakat sipil? Lalu bagaimana mekanisme diskusi dan kegiatan yang harus mereka lakukan? Ya, saya kira ini pertanyaan yang sangat bagus pada titik poin ini. Apakah anggota TNI dan Polri memiliki kebebasan yang berbeda dengan masyarakat sipil? Saya kira begini, kalau kita mengacu kembali kepada konstitusi negara kita sebagai ground norm, sebagai aturan dasar hukum tertulis yang tertinggi, yang menjadi konsensus di negara ini, menjadi konsensus dalam penyelenggaraan negara ini, yaitu kalau kita merujuk kepada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara itu memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat. Apalagi juga di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia juga di situ disampaikan bahwa setiap warga negara itu punya hak yang dijamin oleh negara sebagai bentuk hak asasi untuk menyatakan pendapat. Jadi saya kira dengan aturan itu, dengan aturan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28E dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, ini jelas bahwa ya tidak bisalah bahwa TNI ini kemudian itu memiliki khas yang berbeda dengan masyarakat sipil. Ya, saya kira tidak bisa dikatakan demikian karena bagaimanapun juga ya pada awal tadi saya sudah sampaikan, TNI itu adalah bahagian dari rakyat. TNI itu adalah anak kandung dari warga negara Indonesia, dilahirkan dari rakyat kalau kita mau lihat sejarah TNI itu. Nah, karena TNI dilahirkan dari rakyat, tentu saja TNI itu tentu berkepentingan untuk kepentingan rakyat. Maka TNI kalau menyatakan pendapatnya itu ya bebas saja, karena tidak bisa dinyatakan TNI tidak boleh bebas-bebas menyatakan pendapat seperti warga negara sipil. Kalau itu dikatakan demikian, berarti TNI itu warga negara kelas 2 dong, yang dikecualikan dari pasal undang-undang paling. Ya, itu kan sama saja dengan mengkebiri hak-hak TNI untuk menyampaikan pendapat, yang tentu saja menurut saya begini, menyatakan pendapat itu adalah dalam koridor untuk membela kepentingan rakyat. Itu maksudnya di situ saya kira. Ini yang harus kita dudukkan secara proporsional saya kira. Demikian dari saya. Baik, Bung Saiful. Berarti apakah penertiban WhatsApp Group di internal TNI dan Polri khususnya soal IKN, apakah indikasi otoritarianisme penguasa? Ya, saya kira kalau kita melihat indikasinya ya bisa saja indikasinya itu ke arah ke sana. Karena indikasi bahwa terjadi otoritarianisme penguasa di mana penguasa ingin memaksakan kehendaknya, ingin memaksakan kebijakannya yang ternyata kebijakan dan kehendak penguasa itu adalah tidak pro kepada rakyat yang ternyata memperalat institusi TNI. Meskipun begini, meskipun di dalam Sabta Marga dan Sumpah Prajurit itu dikatakan bahwa seorang prajurit itu harus taat kepada pimpinan, tapi kan harus diingat
yang dimaksud dalam Sabta Marga dan Sumpah Prajurit taat kepada pimpinan itu adalah taat dalam kerangka adalah pro untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau taat kepada pimpinan, taat kepada perintah pimpinan yang justru perintah pimpinan itu tidak pro rakyat, perintah pimpinan itu tidak egaliter, perintah pimpinan itu tidak menjamin kesejahteraan rakyat, ya saya kira tidak tepat juga. Itu justru melanggar Sabta Marga juga. Karena tadi kan saya disampaikan pada awal bahwa dalam Sabta Marga dan Sumpah Prajurit itu kan TNI kan berjuang untuk kepentingan rakyat. Jadi saya kira penertiban WhatsApp atau grup WAG ini, grup tadi itu, ya saya kira ya artinya itu kan bagian dari berdemokrasi juga, saya kira. Jangan dianggap bahwa TNI itu tidak boleh ikut-ikutan dalam demokrasi. Kalau dikatakan demikian, ya tentu ya disayangkan sekali. Berarti TNI itu warga negara kelas 2, padahal kan tidak boleh. Semua orang sama di depan hukum dan tidak di hadapan konstitusi. Saya kira demikian. Ya, Bung Saiful. Bagaimana seharusnya sikap TNI Polri terhadap keputusan politik yang telah diambil seperti Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara ini? Ya, saya kira begini persoalannya, duduk persoalannya. Persoalan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan atau isu tentang IKN atau Ibu Kota Negara Nusantara, saya kira persoalan pemindahan ini kan ya sebetulnya ya no problem. Ya. Karena beberapa negara kan sudah juga memberikan contoh pemindahan ibu kota. Malaysia pernah pindah ibu kota, Australia juga pernah pindah ibu kota. Bahkan dalam sejarah peradaban Islam itu kan pindah ibu kota. Persoalannya bukan karena persoalan pindah ibu kotanya, tetapi yang sekarang ini kan dipersoalkan begini. Apakah pindahnya ibu kota ini justru dapat memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat? Apakah itu pro kepada rakyat atau tidak? Maka tentu dalam hal ini ketika sikap TNI Polri, tadi saya kan sudah katakan sebagai seorang prajurit yang taat kepada Sumpah Prajurit dan Sabta Marga, tentu TNI dan Polri kan berjuang untuk kepentingan rakyat, pro dengan rakyat. Maka sikap sebagai seorang prajurit yang menjunjung tinggi Sabta Marga tadi itu, atau juga sikap kepolisian yang menjunjung Korps Bayangkara karena untuk melindungi kepentingan rakyat, maka tentu ya seharusnya memang TNI Polri itu ketika ada keputusan politik yang kemudian keputusan politik itu adalah yang tidak pro rakyat, ya jelas TNI harus mengambil bagian, kalau perlu bagian yang terdepan untuk melakukan kritik terhadap setiap kebijakan pemerintah yang kemudian kebijakan itu. Saya kira begitu. Terima kasih. Bagaimana tuntutan Rasulullah SAW menyikapi kezaliman penguasa? Lalu bagaimana bentuk amar ma'ruf nahi mungkar bagi TNI dan bagi tentara dan polisi, Bung Saiful? Ya, oke. Saya kira begini ya. Ini kan kita sekarang pada perspektif Islam. Pada perspektif bagaimana kita sebagai seorang Muslim yang ketika menyikapi kezaliman penguasa. Tentu batasannya, koridornya, acuannya kan berdasarkan kepada tuntunan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita ingat baginda Nabi itu kan menyampaikan dalam salah sebuah hadis yang itu dikutip dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis itu kan baginda Nabi menyampaikan as-sam'u wa ta'atu, mendengar dan taat alal mar'i, taat kepada penguasa itu alal mar'i muslim, muslim kiamal ahabba, itu taat. Setiap muslim itu mendengar as-sama dan dia taat, itu adalah kewajiban, taat kepada penguasa. Meskipun misalnya kebijakan itu adalah kebijakan yang tidak disukai, itu ahabba wa karha, itu tidak disukai atau misalnya dibenci. Tetapi diingat, yang penting selama kebijakan-kebijakan itu adalah kebijakan yang kata Rasulullah adalah malam yu'mar bima'asiyati, sepanjang perintah itu tidak mengajak kepada kemaksiatan. Nah, kalau kebijakan penguasa itu adalah kebijakan yang kata Rasulullah fa'idha amrila fa'idha amira bima'asiyatin, kalau itu mengajak kepada maksiat, maka kata Rasulullah fala sam'a, jangan didengar, wala ta'ata, jangan ditaati. Ya artinya
Kalau penguasa itu kemudian kebijakannya itu memerintahkan kepada maksiat, kebijakannya itu tidak pro kepada rakyat, kebijakannya itu tidak mengakomodasikan kepentingan rakyat, ya harus dikritik saya kira. Nah itu wajar. Ya. Makanya kata Rasulullah itu, kalau kebijakan penguasa itu meskipun pahit katakanlah, tetapi itu karena untuk kepentingan rakyat, karena itu sesuai dengan koridor syariat, ya memang harus ditaati. Tetapi kalau misalnya kebijakan itu tidak pro kepada rakyat, apalagi sampai melanggar syariat Islam, ya memang tidak wajib untuk ditaati. Ya, kenapa harus ditaati? Karena kalau ditaati berarti sama dengan melanggar hukum Allah, ya kan begitu logikanya. Nah, artinya kalau melanggar itu yang tidak sesuai dengan syariat, tidak pro kepada rakyat, ya maka harus diingatkan penguasa itu, harus dikritik penguasa itu kebijakan-kebijakannya. Saya kira begitu. Ya, baik, Bung Saiful terakhir. Bagaimana pedoman yang dicontohkan Rasulullah SAW kepada kita dalam menghadapi rezim yang represif? Ya, saya kira ini pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana pedomannya? Ya, memang tentu baginda Rasulullah SAW itu tuntunan, memberikan pedoman bagaimana untuk melakukan kritik, bagaimana untuk menghadapi rezim yang represif. Ya ini saya kira jelas kalau di dalam hadis Nabi itu dikatakan, baginda menyampaikan begini. Ketika kamu melihat kemungkaran, maka berusahalah untuk merubah dengan tanganmu. Kalau tidak mampu dengan tanganmu, maka dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, itu adalah dengan hati. Tetapi dengan hati itu artinya hati itu menyatakan tidak setuju dengan kebijakan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya saya kira itu tadi yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi saya kira mengkritik penguasa itu, melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan penguasa itu sebetulnya bukan hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Karena kalau kita lihat episode perjalanan para sahabat ketika memimpin peradaban Islam, taruhlah misalnya Umar bin Khattab. Beliau sebagai pemimpin kaum muslimin itu kan banyak dikritik kebijakan-kebijakan beliau. Nah, apakah orang-orang yang mengkritik kebijakan Umar bin Khattab ini dianggap sebagai orang yang katakanlah melakukan pemberontakan? Kan saya kira tidak. Ya, ini saya kasih salah satu contoh saja misalnya. Umar kan itu pernah mengeluarkan kebijakan yang membatasi setiap laki-laki itu, setiap wanita itu jangan memberikan mahar yang terlalu tinggi kepada pria yang melamarnya. Karena saat itu kan ada isu perempuan-perempuan di Madinah itu ketika mereka dilamar, mereka menetapkan mahar yang sangat tinggi. Nah, para laki-laki yang mengajukan lamaran ini kan itu tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh para wanita. Nah, Umar mengeluarkan kebijakan agar melarang setiap wanita untuk menetapkan mahar yang terlalu tinggi. Ternyata kebijakan Umar itu kan diprotes oleh kaum wanita saat itu. Kaum wanita itu menyatakan dengan mengutip Quran surah An-Nisa ayat 20. Wanita itu mengatakan, bagaimana wahai Umar menetapkan batas mahar yang tinggi sementara di dalam Quran surah An-Nisa ayat 20 itu Allah membolehkan bagi setiap wanita untuk menetapkan mahar bagi mereka. Ya. Apa artinya? Allah itu memberikan kebebasan kepada kaum wanita untuk menetapkan maharnya. Kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk Anda itu tiba-tiba membatasi? Nah, akhirnya mendengar protes dari kaum wanita itu, maka Umar ini kemudian membatalkan kebijakan. Ini saya kira merupakan salah satu contoh fragmen bagaimana pada masa pemerintahan Islam dulu yang dengan studi pada Umar bin Khattab itu, beliau itu juga dikritik sebetulnya. Nah, apakah orang yang mengkritik Umar ini itu bisa dikatakan melawan rezim? Kan saya kira tidak. Kan begitu saya kira. Ya itu, demikian dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bung Dr. Muhammad Saiful SHMH dari Indonesia Justice Monitor telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya saya Muhammad Fadilah Abdul Salam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.